Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini di waktu duha kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan ini merupakan pertemuan yang membawa keberkahan, mubarakah, bertambahnya keberkahan hidup kita. Kita berada di bulan Ramadan, bulan keberkahan, dan kita nanti malam ganjil itu juga malam keberkahan. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi berkah untuk kita, kehidupan kita, untuk sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 11. Oh, sampai jam 12. Baterainya udah mau habis. Baterai ini baterai laptop, tapi nggak tahu, mudah-mudahan bisa nyampe. Kita jalannya aja. Kita ambilnya kurang lagi. Hah? Nggak usah, nanti ada pakai mouse. Kita percepat aja materinya. Mudah-mudahan bisa mengejar waktu yang disediakan oleh laptop kita. Kita bersyukur bahwa kita sampai sekarang masih diberikan nikmat hidup oleh Allah sampai di penghujung Ramadan. Belum ujung banget, tetapi menuju ujung. Artinya kita betul-betul mendapatkan nikmat yang sangat besar. Berharganya Ramadan hanya akan bisa diketahui secara pasti oleh orang-orang yang sudah meninggal. Mereka betul-betul mengerti banget tentang mahalnya Ramadan. Mereka meminta kepada Allah ketika di speaker berbunyi di masjid-masjid, itu orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur mereka mendengar. Mereka mendengar teriakan-teriakan, mendengar takbir, mendengar adzan, mendengar gaung Ramadan. Mereka meminta kepada Allah seandainya bisa dihidupkan kembali walaupun hanya sebentar di bulan Ramadan, walaupun hanya sekejap di bulan Ramadan. Sekejap tuh sakicep. Walaupun hanya sakicep di bulan Ramadan, mereka minta kepada Allah. Kenapa? Karena Ramadan bulan ampunan. Permasalahan yang akan dihadapi oleh orang yang mati di alam kubur adalah mati membawa dosa. Itu yang akan menjadi masalah. Dan kebahagiaan yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka adalah ketika mereka masuk alam kubur dengan membawa kebaikan berlipat ganda pahala. Dan itulah yang disajikan, hidangan yang disajikan Ramadan itu adalah bulan keberkahan, syahrul mubarakun. Kemudian begitu dia saum, begitu dia melaksanakan tarawih, begitu dia melaksanakan berbagai aktivitas Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni berbagai kesalahan selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi ketika Ramadan ini menawarkan dua kunci modal masuk alam akhirat, maka mereka meminta walaupun sekejap, hanya ingin masuk di Ramadan lalu matikan kembali. Tapi orang yang udah mati nggak bakal hidup. Itu hanya keinginan. Kalau kata bahasa Arabnya tamanniya. Halo, itu hanya tamanniya, itu hanya angan-angan belaka. Orang yang udah mati nggak mungkin bisa hidup. Kalau angan-angannya bisa terrealisasi, mudah-mudahan nanti malam kita Lailatul Qadar. Namanya tarojji, tarojia. Tarojji itu keinginan yang bisa terrealisir. Kalau tamanni, keinginan angan-angan belaka. Seandainya aku bisa terbang, seandainya aku kembali muda,
Seandainya buisku kembali hitam, iraha ya. Kalau udah putih mau putih aja. Oh, ini ada yang ustaz-ustaz muda ya? Oh, siswa SMP. Wah, hebat SMP gaul sama guru-guru. Gurunya paling depan lagi. Kalau guru mah udah senior di belakang. Ya, kita akan mempelajari permintaannya sirah. Tapi belum sempat membuat slide-nya, jadi slide ini nanti bukunya sirah. Itu aja ya. Kita kasih buku. Karena biasanya sirah ditulis itu kepanjangan. Jadi sirah itu disampaikan, insya Allah. Sekali lagi kita bersyukur kita sudah dapat Ramadan sampai hari ke-26. Dan nanti malam puncaknya Ramadan kita malam 27. Kan Lailatul Qadar nggak bisa ditebak. Rasul pun nggak tahu Lailatul Qadar itu malamnya keberapa. Tapi kebanyakan riwayat menyampaikan kepada kita sampai ulama seolah-olah menyimpulkan, tetapi tidak memutuskan secara pasti bahwa Lailatul Qadar itu di malam 27. Dan faktanya di Arab itu malam 27 malam yang dahsyat. Silakan yang pernah Ramadan akhir umroh Lailatul Qadar, lihatlah Masjidil Haram seperti apa. Penuh, mobil nggak bisa masuk. Susah masuknya juga. Kalau seperti kita masuk ke pasar bawa mobil, bawa tubuh aja susah, apalagi bawa mobil. Makanya mobil berhentinya di terminal namanya Kudai. Karena terminal Kudai itu adalah terminal terakhir sebelum masuk ke dalam kota. Mobil-mobil luar kota dimasukin. Masuk ke terminal ganti dengan bis umum. Bis umum itu sampai ke titik-titik saja, tidak menyampaikan ke area dekat-dekat masjid. Jalan kaki 2 km cukup untuk sampai ke masjid. Dan mereka datang membawa keluarga, mengamalkan hadis Rasulullah. Apa hadis Rasulullah? Wa aiqadha ahlahu, mengajak bangun semua anggota keluarga. Jadi datang suami istri dan anak-anak. Karena di Masjidil Haram ada area iktikaf buat ibu-ibu. Seperti di sini. Ini area buat ibu-ibu, ini area buat bapak-bapak. Kira-kira seperti Masjidil Haram lah ini juga ya. Disekat, wah sekatnya sekat tinggi di Masjidil Haram ya. Jadi dibawa anak-anak mengamalkan sunnah. Dan sholat malamnya, sholat malamnya malam 27 itu 10 juz, malam 28 10 juz, malam 29 10 juz. Jadi menghatamkan Quran dalam 3 malam. Karena mereka meyakini inilah Lailatul Qadar. Agak Kenapa Masjid Nabawi, lihat Raudhah, kenapa di Raudhah setiap 5 meter ada tiang, 5 meter ada tiang? Padahal tiangnya kokoh-kokoh. Karena dulu memang diperbolehkan, sholatnya rame. Sholat, saking lamanya, hari diurang makan tempat lila, hari hayangnya rame. Saking lamanya mereka bisa menyandar. Ada ustuwanatu Aisyah, tempat menyandarnya Siti Aisyah. Ada ustuwanatu Zainab, tempat menyandarnya Zainab. Ada nama-nama di tiang-tiang Raudhah itu. Disitulah tempat menyandar mereka. Abu Bakar, Umar punya tiang-tiang masing-masing. Namun di kita lapak kurang, diganggu. Ada lapak. Siti Aisyah di depan, tempat menyandar. Jadi karena memang sholatnya lama, la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan bertanya bagaimana surat-surat Rasulullah itu panjang. Kemana? Udah di depan. Oh, betul. Jangan tanya betapa indah dan betapa panjangnya rakaat yang dilakukan oleh Rasul sampai mereka harus menyandar. Baik, menjemput Lailatul Qadar. Bukan Laila, tapi Lailatul. Ada, kalah. Kalau Laila itu namanya bentangan waktu.
dari mulai maghrib sampai subuh namanya lailun. Wa minal laili namanya bentangan waktu. Dari bentangan waktu malam. Wa minal laili asra bi abdihi lailan. Kalau lailatun artinya kadar malam, harga sebuah malam. Bukan berarti dari maghrib sampai subuh, enggak. Hanya sedetik waktu malam bisa terjadi. Disebutnya lailatun. Nilainya bukan bentangan waktunya. Definisinya. Definisi Lailatul Qadar. Lailatul, ini dari sini udah jelas ya. Berarti yang bagus itu fokusnya. Yang apa yang bagus matanya. Yang pertama adalah malam penetapan. Surat Al-Ankabut ayat 3. Fiha yufraku, fiha, pada malam itu yufraku, ditetapkan kullu amrin, setiap masalah, hakim, dengan secara bijaksana. Disebutnya malam penetapan. Perjalanan hidup manusia ditetapkan setahun ke depan pada Lailatul Qadar. Takdir ada 4. Takdir itu ada 4. 1. Takdir azali, takdir di Lauhil Mahfuz. Ada yang baru nikah? Ada yang mau nikah? Oh banyak. Nah, yang mau menikah, menikahnya dengan siapa? Punya anaknya berapa? Laki perempuannya berapa? Itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz padahal belum menikah. Kita akan meninggal di tahun berapa? Di Lauhil Mahfuz sudah ada. Bahkan cucu kita nanti, walaupun anaknya can boga, cucu kita nanti akan hidup di mana? Udah ada nih. Cucu kita akan menikah dengan orang Turki. Karena cucu kita ganteng banget, nggak level kawin sama Indonesia, levelnya sama Turki, turunan kidul. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi disebutnya takdir ajal, bentangan waktu dari mulai alam diciptakan sampai alam nanti hancur, itu namanya takdir azali. Catatan hidup manusia pun ditulisnya di sana. 2. Takdir khalqi, ketika janin berusia 4 bulan. 40 hari 3 kali 40 hari sama dengan 4 bulan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, tiupkan ruh, dan bersamaan dengan peniupan ruh kemudian diperintahkan dikatbi untuk menulis rizkihi wa amalihi, dan umurnya, kapan dia lahir, kapan dia mati, dan nasib hidupnya, apakah dia syaqiyun, apakah dia sengsara dalam hidupnya, am sa'idun, ataukah dia bahagia. Takdir khalqi. Begitu manusia itu menjadi sebuah janin. Kalau ini kan takdir seumur hidup, takdir ajali, seumur hidup penciptaan, takdir ajali. Kemudian ketika pelaku-pelaku takdir itu dilahirkan, 40 hari kali 3, ditiupkan ruh, ditetapkan catatan kehidupannya. Takdir khalqi, kapan dia lahir, kapan dia mati. Khalqi, kapan itu? Ketika berusia 4 bulan. Makanya nanti yang sedang mengandung, doa ngumpulin orang itu di usia 4 bulan, bukan 7 bulan. Tradisi Sunda dan Jawa 7 bulan. Berapa? 7? Padahal yang benar 4 bulan, sebab berbarengan dengan catatan. Silakan dibuka bukunya, 4 bulan bukan 7 bulan. Dari manakah 7 bulan itu? Tradisi Hindu. Buku yang sangat bisa menjadikan referensi, namanya Parasit Akidah. Warnanya hijau, tulisan Ustadz almarhum Marsedek, guru Ivan. Mana Ivan di sini? Pemain Ivannya. Nah, gurunya, itu Ustadz Marsedek menulis buku Parasit Akidah.
Di antaranya adalah budaya-budaya Hindu yang masuk di dalam tradisi kehidupan kita, bahkan masuk di dalam keseharian beragama kita. Bukan. Takdir sanawi adalah takdir tahunan kita. Kemudian tadi kan sepanjang penciptaan, ketika pelaku-pelaku alam semesta ini dilahirkan disebutnya takdir kholqi. Tahunannya takdir sanawi ditetapkannya setiap Lailatul Qadar. Lailatul Qadar fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ditetapkan setiap perkara dengan penuh kebijaksanaan, segala urusan dengan kebijaksanaan. Takdir sanawi, takdir tahunan. Dan ada yang terakhir adalah takdir yaumi. Setiap hari takdir kita bisa berubah. Kapan dirubahnya? Pada penghujung malam. Dalilnya yanzilu rabbukum, Tuhanmu turun kulla lailatin, setiap malam, wahia, dan itu waktunya fil thuluthil akhir, di malam sepertiga malam terakhir. Untuk apa dia turun? Dia turun hal min mustaghfirin, adakah orang yang meminta ampunan? Fa'aghfir lahu, sehingga aku berikan ampunan. Wa hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta? Meminta apa? Meminta kebaikan di hari itu. Maka catatan takdir yang buruk dirubah menjadi takdir yang baik. Bila itu namanya takdir yaumi, di sepertiga malam terakhir. Maka Rasul mengajarkan kita, bangunlah di sepertiga malam terakhir, karena di situ ada nasib kita yang akan ditentukan pada hari ini. Karena ini adalah urusan tahunan, tahunan itu di Lailatul Qadar. Dalilnya Al-Ankabut ayat 3. Berikutnya, malam kemuliaan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan, sehingga mulia. Tiada bandingnya, dia mulia karena terpilih sebagai, saking mulianya itu malam, dipilih oleh Allah sebagai malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Ayo, di sini saya ingin bertanya, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ya, kita bermain retorika. Al-Quran, gara-gara Al-Quran turun malam itu jadi Lailatul Qadar, atau Lailatul Qadar itu ada sehingga dipilih menjadi malam turunnya Al-Quran. No, hayam no. Apakah gara-gara Quran turun di malam itu sehingga diberi nama Lailatul Qadar? Atau Lailatul Qadarnya udah ada? Karena malam yang mulia, Allah mencari malam yang tepat untuk menurunkan Al-Quran. Dipilihlah Lailatul Qadar. Apakah narasi yang pertama memahami inna anzalnahu fi lailatul qadar, aku turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar? Yang pertama, yang kedua. Jadi Lailatul Qadar itu sudah ada dari semenjak lama. Kemudian di saat Al-Quran ini saatnya turun, Allah mencari malam mana yang tepat untuk diturunkan Al-Quran, maka dipilihlah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak terjadi satu kali. Kalau Lailatul Qadar itu gara-gara turunnya Quran, maka cuma sekali terjadi. Hanya waktu itu saja, tidak datang setiap tahun. Lalu kenapa Nabi mengajak kita jagaan, pegat, tewah Lailatul Qadar? Oh, berarti tiap tahun datang.
Karena tiap tahun datang, logikanya ataupun argumentasinya, narasinya adalah Lailatul Qadar itu sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Terpilihlah Lailatul Qadar. Kenapa? Untuk mengimbangi Al-Quran ini turun, maka dipilihlah Lailatul Qadar. Pak Bupati berkunjung ke Azkia. Pak Bupati minta izin. Pak izin, Pak Bupati mau ke toilet. Kira-kira mau diantarkan ke toilet siswa yang di kolong tangga ini? Mengapa? Pak Bupati teh, iya tuh, Azkia ternyata buing Bupati. Jika mau langsung diantarkan ke kantor ataupun ke tempat yang pantas, mungkin dicari mana numpak halus daya toilet. Di ruangan Pak. Pak silakan diantarkan. Kenapa? Untuk sebuah jabatan bupati maka dipilihlah ruangan yang tepat untuk beristirahat. Wah, iya mah Ustaz, berarti mangga di ruang siswa tetap di toilet Ustaz. Ayah siswa, Pak, abi kan cai. Punya kepala sekolah. Tidak mungkin juga. Karena kemuliaan Al-Quran maka dipilihlah malam yang cocok, malam yang layak untuk mengimbangi turunnya sebuah kitab yang demikian mulia. Jadi malam kemuliaan, apa kemuliaannya? Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan bila kita beribadah di dalamnya. Tetapi kalau kita tidur di dalamnya tidak berarti tidur 1000 bulan. Ini ketika kita melakukan ibadah maka akan berefek multiple, pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha, maka siapa yang di malam itu dia tidak berkesempatan melakukan kebaikan. Taulah Lailatul Qadar, ulin mah ulin we. Tahu lah itu kurang musuh. Teuing Lailatul Qadar musuh jadi batal. Siapa yang hurima khairuha, siapa yang dia terhalang melakukan kebaikan, faqad hurim, seolah-olah dia terhalang kebaikan sepanjang masa. Kenapa sepanjang masa? Karena Lailatul Qadar 1000 bulan itu sama dengan umur manusia. 1000 sama dengan 83 tahun. 1000 bulan itu sama dengan usia 83 tahun. Ada nggak manusia 83? Ada. Tapi tetap aja dipotong dengan masa kecilnya, masa main-mainnya sampai 15 tahun. Berarti 83 dikurangi 15, 70-an. Ada nggak 83 pol? Dari baliknya berarti usianya 100. Tapi dah jarang pisan. Maka bila dia malam itu tidak melakukan kebaikan, seperti seorang manusia hidup dan dia tidak memiliki kebaikan sedetik sekecil pun. Karena apa? Karena dia melewatkan itu Lailatul Qadar 1000 bulan. Ketiga, malam yang sempit. Qadar itu artinya juga sempit. Innallaha yabsutur rizqa, sesungguhnya Allah meluaskan rizki. Wa yaqdiru lah, dan Allah menyempitkan rizki. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha, sesungguhnya Allah meluaskan rizki kepada orang yang dikehendaki. Wa yaqdiru lah, dan menyempitkan rizki bagi orang yang dikehendaki. Itu namanya qadar, artinya sempit. Di dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma apa idza mabtalahu fa qadara, dan Allah menyempitkan rizkinya, fayaqulu, dia berkata, Rabbi
rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan aku. Jadi kita tidak bermaksud kepada tafsir itu, tapi saya ingin mengambil kata-kata qadar. Qadar itu artinya sempit. Apa yang dimaksud dengan sempit? Banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Juga Jibril sebagai rajanya malaikat akan turun. Kan ada orang bertanya, Jibril tugasnya menurunkan wahyu, wahyunya nggak turun lagi. Apa dong tugas Jibril? Sebagai komandan rahmat, sebagai komandan malaikat rahmat. Pada Lailatul Qadar itu tanazzalul malaik, malaikat turun. Asal katanya tatanazzalu. Kemudian untuk mempersingkat dan mempermudah dan untuk memudahkan di dalam membaca, maka tidak tatanazzalu tetapi tanazzalu. Al malaikatu, malaikat turun. Kalau malaikat satu turun namanya yanzilu. Ini yang ada di ruangan ini jumlahnya mungkin 100 lebih, 200 lebih. Saya tidak akan mengatakan yang zilu ketika nanti kita bubaran pada turun. Pasti akan dikatakan ya tanazzalu. Turun. Tapi jumlahnya 200, setengah jam beres. Apalagi aksesnya ada 2. Kalau di dalam surat Al-Qadar itu bahwa malaikat turun dari mulai maghrib sampai matla'il fajr sampai subuh, maka berapa malaikat yang turun dan tidak naik sampai fajar baru dia naik. Untuk apa? Yufraku kullu amrin hakim. Malaikat pada turun untuk menyelesaikan berbagai urusan. Urusannya urusan apa? Biizni rabbihim, atas perintah Tuhannya. Biizni rabbihim tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, menyelesaikan berbagai urusan. Takdir tadi, takdir tahunan ditulis oleh para malaikat, ditulis sampai selesai, dan selesainya dengan berbagai kebijakan. Min kulli amrin yufrahu kullu amrin. Tugas malaikat yang turun sampai matla'il fajar itu adalah untuk apa? Min kulli amrin, segala perkara diselesaikan. Makanya malam itu menjadi sempit. Tapi nggak terasa sempit Pak Ustaz? Iya, dan para malaikat bukan berbentuk fisik seperti kita. Mereka adalah cahaya. Sehingga ketika cahaya datang, malaikat datang, iblis pergi. Malaikat datang, iblis pergi. Di rumah, kalau kita banyak mengundang iblis, malaikat pergi. Ya, jadi kalau kita banyak mengundang iblis, malaikat pergi. Jadi suasana rumah terus, pakai rokok terus, bikin benar juga salah, apalagi bikin salah. Terus saling mencurigai. Bapak curiga ke Inung curiga ke budak curiga ke kolot. Papaliun. Akhirnya anak tebetah, Inung tebetah, bapak tebetah. Kosong rumahnya, iblis didinya. Akulah yang betah. Rumah hantu. Kenapa? Karena di situ tidak ada surga. Untuk